Seorang perempuan berinisial DJP melalui kuasa hukumnya mengaku mendapat intimidasi dari orang yang tidak dikenal usai melaporkan adanya tindakan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota polisi Direktorat Intelijen Keamanan atau Ditintelkam Polda Jateng Brigadir AK terhadap anak kandungnya berinisial AN berusia 2 bulan hingga meninggal dunia. Kronologi tewasnya bayi berusia 2 bulan bermula DJP dan Brigadir AK pada tanggal 2 Maret pergi ke daerah Pasar Peterongan untuk berbelanja. Anak korban yang masih berusia 2 bulan berinisial AN tersebut dititipkan kepada Brigadir AK yang ada di dalam mobil. Namun saat DJP kembali ke dalam mobil melihat bayi dalam kondisi lemas dan membiru. Takut terjadi hal yang tidak diinginkan, DJP membawa bayinya ke rumah sakit. Namun usai dilakukan perawatan selama 1 hari, bayi laki-laki berusia 2 bulan tersebut meninggal dunia dengan hasil rekam medik gagal pernafasan. DJP yang menaruh curiga terhadap perilaku Brigadir AK didampingi kuasa hukumnya melaporkan Brigadir AK ke Polda Jateng setelah menguburkan bayinya di daerah Purbalingga tempat kediaman Brigadir AK. Pada Minggu tanggal 2 Maret 2025 ini DJP ini selaku pelapor dan ibu korban itu jalan-jalan ceritanya. Jalan-jalan dengan suaminya yaitu Brigadir AK. Setelah jalan-jalan mereka mampirlah si ibu ini kebetulan lewat ya kan di Pasar Peterongan. Nah, sebelum kejadian, ibu ini sempat berfoto. Jadi sebelum turun mobil, dia pakai mobil nih. Sebelum turun dari mobil, mereka sempat foto. Cuman saya belum bisa menunjukkan karena itu untuk kepentingan penyidikan. Fotonya itu diambil pada pukul 14.39 WIB. Lalu si ibu turun untuk berbelanja. Belanja ya kebutuhan untuk sehari-hari lah. Nah, 10 menit kemudian si ibu itu balik lagi ke mobil. Nah, melihat keadaan si anak awalnya nggak curiga, tapi kok di sini mulai bibir si anak ini membiru. Dalam hal ini juga si ibu sebagai seorang ibu tentunya dia kan panik, ditepok-tepoknya. Oh dia kira mungkin anaknya tidur karena menurut pengakuan Brigadir AK ini anaknya tadi katanya sempat gumoh, sempat kesedak. Lalu kayak semacam ditegakkan gitu, ya ditepuk-tepuk lah punggungnya, terus dielus-elus ubunnya. Nah, terus katanya langsung tidur. Si ibu kan curiga, langsung detik itu juga segera si ibu ini ke rumah sakit terdekat. Kebetulan masuk ke rumah sakit Rumani. Sempat dirawat di kesana, masuk ICU. Nah, pada tanggal 3 Maret pukul 3 sore kondisi si anak itu terus mengalami penurunan hingga mengakibatkan yang bersangkutan itu meninggal dunia. Menurut keterangan yang kami dapat, penyebabnya adalah gagal pernafasan. Lalu pada 3 Maret juga di malam harinya segera anak ini dimakamkan. Dimakamkan di mana? Di Purbalingga, tempat si suami itu berdomisili. Dimakamkan di sana. Nah, tapi belum timbul kecurigaan. Karena mungkin klien kami itu posisinya di luar kota, ibunya juga di luar kota, neneknya di luar kota. Jadi mungkin belum ada persiapan, otomatis mereka harus memberitahukan ke keluarga-keluarganya di kampung halaman. Ada rencana memang mau pulang ke kampung halaman sebentar untuk menenangkan diri karena mereka sendiri itu merasa shock. Mereka merasa shock, mereka merasa bingung. Awalnya nggak curiga, tahu-taunya Brigadir AK ini semacam kabur, hilang, tidak diketahui keberadaannya. Semakin janggal si ibu dan neneknya, makanya muncullah laporan di Polda Jawa Tengah. Sebutkan tadi tanggal 5 Maret. Laporannya dalam hal ini terkait menghilangkan nyawa anak di bawah umur atau barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain
atau penganiayaan sehingga mengakibatkan matinya seseorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, atau pasal 338 KUHP atau pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, lanjut. Pada tanggal 7 Maret 2025, penyidik dalam hal ini Polda Jawa Tengah melakukan otopsi sudah dilaksanakan. Nah, sampai saat ini kan pun kami tidak tahu sebenarnya keberadaan si pelapor ya. Kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Ditintelkam Polda Jateng ini sudah dilakukan penanganan khusus oleh Ditpropam dan Ditreskrimum Polda Jateng. Sementara itu, untuk melindungi ibu korban serta keluarganya, kuasa hukum meminta bantuan LPSK agar ibu korban tidak mendapat intimidasi dari pihak-pihak yang dilaporkan. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.